Inilah raja-raja cerdas yang masuk Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Dikisahkan, dahulu Nabi Muhammad sering berdakwah ke luar negeri untuk membumikan ajaran Islam yang indah. Nabi Muhammad juga menggunakan berbagai metode dalam berdakwah, salah satunya adalah dengan mengirimkan surat kepada para raja atau pemimpin suatu negeri. Surat-surat ini dikirimkan kepada raja-raja untuk mengajak mereka menerima Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para raja yang terketuk hatinya dan mendapatkan hidayah. Mereka kagum dengan akhlak Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya. Berikut raja-raja cerdas dunia yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Raja yang pertama, yaitu Raja Kristen Negus. Raja Negus adalah penguasa Abisinia yang berkuasa di Afrika. Dahulu, Nabi Muhammad memerintahkan Amr bin Umayyah untuk menyampaikan surat dakwah kepada Raja Negus. Hebatnya, sang raja menyambut utusan Nabi tersebut dengan sangat baik. Ketika membaca surat dari Nabi, sang raja terkagum dengan isi surat itu. Dia juga mengetahui kalau akan datang seorang Nabi setelah Nabi Isa alaihissalam. Bahkan, dalam surat itu Nabi Muhammad juga menyebut nama Maryam karena beliau mengetahui betul bahwa Raja Negus sangat menghormati dan menyayangi ibu dari Nabi Isa tersebut. Lebih dari itu, dalam surat itu juga menyebutkan ayat yang berhubungan dengan Nabi Isa dan Maryam. Hal inilah yang kemudian membuka jalan hidayah bagi Raja Negus. Mengetahui keindahan ayat-ayat suci Al-Quran, hati Raja Negus seketika terenyuh dan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tidak hanya itu, Raja Negus juga membalas surat Nabi itu dengan penuh sukacita dan mengungkapkan keislamannya. Raja Negus akhirnya memeluk Islam setelah peristiwa itu. Raja Negus lantas berbuat baik kepada umat Islam, termasuk menyediakan kapal untuk mereka yang berhijrah ke wilayahnya. Adapun raja yang kedua, yaitu Raja Heralikus. Raja Heralikus adalah penguasa Romawi Timur atau Bizantium yang beriman kepada Nabi Muhammad. Dahulu, Heralikus dikenal sebagai raja yang dikdaya. Di bawah pemerintahannya, Romawi Timur memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Ia bahkan berhasil mengalahkan Persia yang mencoba menyerang wilayahnya, bahkan menyerang balik hingga ke jantung wilayah Persia. Heralikus juga berhasil merebut Palestina dan menegakkan kekuasaannya berlandaskan agama Kristen di sana. Dahulu, Dihya Al-Kalbi yang ditugaskan Nabi Muhammad untuk menyampaikan surat kepada Raja Heralikus. Dihya menyampaikan surat itu kepada Gubernur Basra untuk kemudian disampaikan kepada Raja Heralikus. Setelah membaca surat dari Nabi, Heralikus mengumpulkan para pembesar kerajaan. Dalam satu kesempatan, Heralikus juga pernah berbicara dengan Abu Sufyan bin Harb tentang Nabi Muhammad. Dalam obrolan itu, Heralikus menyampaikan beberapa pertanyaan terkait Nabi Muhammad, mulai dari nasab hingga akhlaknya. Abu Sufyan mengonfirmasi semua pertanyaan yang diajukan Heralikus tersebut hingga membuat sang raja kagum. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Heralikus mengaku kalau Rasulullah akan keluar. Namun ia tidak menyangka kalau Rasulullah muncul dari bangsa Arab Makkah. Meski mengakui Nabi Muhammad, riwayat lain menjelaskan ketakutan Heralikus terhadap dirinya sendiri dan kerajaannya mencegah dirinya menerima Islam dan pindah ke pihak Nabi. Namun ketika dia mendengar berita tentang orang Negus menjadi Muslim, dia lantas mengakui kebenaran Nabi. Adapun raja yang ketiga, yaitu Raja Mukaukis. Di Mesir dahulu ada seorang raja agung bernama Makaukis. Ia adalah penguasa Koptik Agung Mesir. Kerajaan ini juga menjadi tujuan dakwah Nabi Muhammad di Jazirah Afrika. Nabi lantas memerintahkan Hatib bin Abi Balta'ah untuk datang ke Mesir dan menyampaikan surat dakwahnya. Raja Mukaukis lantas menyambut baik ketika Hatib bin Abi Balta'ah datang untuk menyampaikan surat Nabi Muhammad. Dia kemudian mengajukan beberapa pertanyaan perihal Nabi Muhammad. Di antaranya adalah, yaitu mengapa Nabi Muhammad tidak mendoakan binasa kaumnya yang mengsusirnya. Hatib lantas menjawab, bahwa beliau itu seperti Nabi Isa alaihissalam yang tidak mendoakan kebinasaan kaumnya ketika kaumnya bermaksud menyalibnya. Raja Makokis lantas merenungkan isi surat itu secara mendalam saat membaca surat Nabi Muhammad itu. Karena puas dengan jawaban-jawaban yang disampaikan Hatib, Raja Mukaukis lantas membalas surat Nabi Muhammad dengan penuh hormat. Dia juga memberikan Nabi sejumlah hadiah, termasuk 2 orang gadis Koptik yang cantik. Salah satunya adalah Maria Al-Qibtiyah yang kemudian nantinya dipersunting oleh Nabi Muhammad. Di samping itu, sebetulnya Mukaukis tahu bahwa akan ada Nabi baru yang diutus Allah. Semula, Nabi baru itu dianggap akan berasal dari Syam, namun ternyata berasal dari Makkah. Adapun raja yang keempat, yaitu Raja Munzir bin Sawi. Di Bahrain dahulu ada seorang raja terkenal bernama Munzir bin Sawi. Dia adalah penguasa negeri Bahrain. Saat mengetahui akan kerjaan itu, Nabi Muhammad lantas mengutus Al-Ala bin Al-Hadrami untuk mengantar surat dakwah kepada Raja Munzir bin Sawi. Hebatnya, penguasa Bahrain ini menerima baik ajakan Nabi Muhammad untuk memeluk agama Islam. Ia juga membalas surat Nabi itu dengan kata-kata yang indah. Wahai utusan Allah, saya menerima perintah Anda. Sebelumnya, saya membaca surat Anda yang Anda tulis kepada orang-orang Bahrain yang menyampaikan kepada mereka undangan ke Islam.
Islam menarik bagi beberapa dari mereka dan mereka masuk ke dalam Islam, sementara yang lain tidak menganggapnya menarik. Di negara saya, ada Majusi dan Yahudi yang hidup, dan Anda dapat memberitahu saya tentang perawatan yang akan diberikan kepada mereka. Namun meski mendapat balasan surat demikian, Nabi Muhammad lantas memperingatkan sang raja agar tidak memaksa seseorang untuk memeluk Islam. Bagi pemeluk Yahudi atau Majusi, mereka tetap diperbolehkan untuk menetap di Bahrain, asal membayar jizyah atau pajak untuk keamanan dan kesejahteraan. Nah, itulah raja-raja cerdas dunia yang beriman dan masuk Islam setelah membaca surat dari Nabi Muhammad. Semoga kita semua bisa mencontoh keimanan para raja-raja di atas, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin.